Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Tani Ternak TV. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu topik, yaitu trik memulai beternak babi. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita memulai beternak babi. Yang pertama yaitu menyiapkan kandang. Tentunya sebagai peternak pemula, maka kami sarankan untuk membuat kandang dengan sesederhana mungkin. Karena jangan sampai nanti modal yang kita punya habis untuk kandang. Tetapi ketika konsep kita beternak rumahan, maka babi ini tidak terlalu membutuhkan kandang yang mewah. Tetapi lebih kepada bagaimana kandang itu kita desain untuk membuat babi itu senyaman mungkin. Dan juga kita sebagai peternak mudah untuk menangani babi. Contohnya, kandang yang kita buat itu terbuat dari lantainya semen dan dindingnya papan dari kayu. Boleh. Yang penting kita buat dia supaya mudah untuk membersihkan kandangnya dan juga kita sebagai peternak mudah untuk memberikan pakan terhadap ternak yang kita ternakan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Yang berikut adalah menyiapkan bibit. Tentunya ada beberapa bibit yang kami rekomendasikan untuk kita ternakan, yaitu bibit Landrace, bibit Yorkshire, bibit Duroc, dan juga yang terakhir itu Paytrain. Tentunya bibit ini kalau di kampung-kampung jarang didapatkan, tetapi kalau saran kami ini mungkin bisa di kota-kota besar bisa didapat. Kenapa kami sarankan ini? Karena memang nanti pertumbuhannya akan sangat berbeda dengan pertumbuhan babi kampung atau babi lokal ya. Ini menjadi poin penting yang perlu juga diperhatikan oleh peternak pemula. Maka ketika tidak mendapatkan bibit yang unggul seperti ini dan yang didapatkan hanya bibit babi lokal, tidak masalah. Tetapi buatlah perhitungan dengan pakannya sehingga jangan sampai nanti harga jualnya atau pertumbuhannya sangat kecil tetapi pengeluaran yang kita keluarkan sangat besar. Tetapi di daerah-daerah tertentu juga babi lokal ini sangat tinggi harganya. Sangat tinggi harganya sehingga peternak pun tidak menjadi rugi untuk beternak. Maka lihat apa peluangnya. Kalau peluangnya pedaging maka kami usulkan bibit unggul. Tetapi kalau peluangnya babi adat di daerah saudara, maka tidak masalah. Silakan diternakan jenis babi lokal. Selanjutnya yaitu menyiapkan pakan. Teman-teman semuanya, peternak pemula ini, bagi yang masih bingung ini peternak pemula, apa sih pakan dari babi? Saya sampaikan bahwa babi itu memakan segalanya. Baik dari pakan pabrikan, sisa-sisa pakan, sisa-sisa restoran, kemudian lagi ampas-ampasan, bisa. Jadi pertama kalau mau tenang atau tidak mau repot, ada modal, maka silakan memakai pakan pabrikan. Pakan pabrikan ini tinggal dikasih sama ternak, sudah siap, sudah jadi. Tetapi kelemahannya adalah mungkin harganya yang sangat tinggi. Maka saran kami, teman-teman peternak pemula, coba dulu identifikasi apa saja sumber daya alam yang tersedia di lingkungan saudara yang memang harganya
rendah. Contohnya, apakah di sana ada ampas tahu? Apakah di sana ada kelapa? Atau mungkin kelapa? Atau ampas kelapa? Apakah di sana ada ubi kayu yang surplus, harganya rendah? Apakah di sana ada contohnya persawahan dan ada dedak di sana yang murah? Apakah ada di sana jagung dengan harga murah? Maka ini nanti diracik sehingga pemakaian pakan dari paprika itu tinggal hanya setengah, bahkan tidak memakai sama sekali. Yang keempat adalah penanganan penyakit. Maka teman-teman sebagai peternak pemula biasanya gagalnya di sini. Mungkin kandangnya bisa dia siapkan, pakannya bisa dia sediakan juga, bibit-bibit yang unggul, tetapi lemahnya adalah di penanganan penyakit. Maka kepada teman-teman peternak pemula harus juga memahami sebelum memulai apa saja itu penyakit-penyakit yang memang parah sering terjadi pada peternak babi. Maka siapkan antisipasi di sana. Misalnya vaksin harus diikuti. Kedua, obat-obatan, injeksinya apa, B-komplengnya kapan diinjeksi, Verdex-nya apakah disiapkan atau tidak. Ini juga harus dikuasai oleh teman-teman. Memang bagi peternak pemula ini kadang juga itu mengatakan learning by doing. Belajar sambil melakukan. Boleh saja, cuman karena ini peternakan risikonya cukup tinggi kalau banyak. Jadi saran kami silakan disiapkan obat-obatan di kandang. Yang terakhir adalah mengkaji peluang pasar. Teman-teman sekalian, peternak pemula juga kadang terjebak di sini. Udah ada produksi, tapi mau dijual kemana ya? Maka sekali lagi seperti kami sarankan pada poin sebelumnya, bahwa lihat dulu apa kebutuhan di daerah saudara. Apakah yang paling banyak itu kebutuhannya pedaging atau kebutuhannya babi adat? Kalau memang mungkin daerah kota, mungkin lebih cenderung kepada daerah yang membutuhkan daging babi segar untuk rumah makan atau kebutuhan keluarga. Tetapi di daerah kampung, mungkin ini yang lebih cenderung adalah babi adat. Maka sesuaikan jenis babinya di sana. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan sehingga teman-teman nanti ketika babi ini sudah berhasil dan besar, maka prospek jualnya tidak menjadi kewalahan. Jadi itulah teman-teman beberapa trik yang saya sampaikan untuk memulai beternak babi, dan terima kasih.